Halo Sobat Bistar, berikut Top 5 pekan ini. Sejumlah informasi kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Pemilihan Panggulu Nagori serentak di Kabupaten Simalungun semakin tidak jelas jadwal pelaksanaannya. Kekurangan anggaran dan tarik-menarik kepentingan serta benturan perundang-undangan menjadi ganjalan. Hampir 1 tahun dari jadwal yang ditentukan pelaksanaan pemilihan Panggulu Nagori atau Pilpanak serentak di Kabupaten Simalungun, sepertinya masih belum ada gambaran kapan akan dilaksanakan. Seyogyanya Pilpanak Kabupaten Simalungun dilaksanakan pada bulan Juni 2021 lalu. Hingga saat ini, kemauan para elit politik dan di pemerintahan belum juga tampak. Bak bola liar yang digulingkan ke satu tempat ke tempat lain, hingga tak jelas kemana muaranya. Dampaknya sebanyak 248 nagori yang seharusnya melakukan Pilpanak serentak gagal dilakukan sehingga Panggulu yang sudah habis masa baktinya digantikan oleh PLT. Diperkirakan jika tidak ada kemauan elit politik membuat kebijakan Pilpanak serentak di Kabupaten Simalungun pada tahun 2022 ini pun akan gagal dilaksanakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori atau DPMPN Kabupaten Simalungun, Joni Saragi mengungkapkan dana yang ditampung APBD 2022 untuk pelaksanaan Pilpanak serentak di 248 nagori hanya sebesar 1,4 miliar rupiah lebih. Tentu saja dana ini jauh dari mencukupi karena estimasi kebutuhan anggaran mencapai 18 miliar rupiah. Selain itu, menurut Joni, Pilpanak serentak di Simalungun masih terganjal perundang-undangan yang belum sinkron. Karena belum sinkronnya ketentuan perundang-undangan ini, maka harus dibenahi dahulu. Karena jika tidak, dikhawatirkan nantinya dapat mengganggu proses dan mekanisme pemilihan Panggulu. Begitu peliknya persoalan Pilpanak di Kabupaten Simalungun hingga harus tertunda dan tertunda. Tidak tahu apakah proses ini akan mengganggu sistem pemilu lainnya, utamanya pemilu 2024. Kuota pemberangkatan calon jamaah haji kian kecil, tidak sedikit yang gagal berangkat. Benarkah gagal berangkat hanya persoalan tidak terpenuhinya persyaratan atau ada sebab lain? Pemerintah Indonesia siap melayani para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini dan sudah menyiapkan berbagai skema keberangkatan haji. Selain soal pembatasan usia yang tidak kalah pentingnya protokol kesehatan penyelenggaraan haji, termasuk jemaah harus menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebelum keberangkatan. Harus diakui kuota pemberangkatan calon jemaah haji kian kecil. Arab Saudi resmi menyepakati jumlah kuota haji pada tahun 2022 yaitu sebanyak 100.051 jemaah. Mau tidak mau, mereka yang sebelumnya sudah terdaftar untuk berangkat terpaksa tertunda dengan alasan kuota, pembatasan usia, bahkan terganjal oleh vaksin. Kementerian Kesehatan mencatat baru sekitar 76% calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Masih ada 24% jemaah haji yang belum vaksinasi COVID-19. Padahal dosis lengkap menjadi salah satu syarat utama dari Arab Saudi untuk memberangkatkan jemaah haji. Sehingga jemaah yang belum divaksinasi dosis lengkap berpotensi untuk tidak dapat diberangkatkan. Peluang yang sedikit untuk menjadi calon jemaah haji membuat para calon jemaah haji juga harus selektif melihat kemungkinan namanya terganjal. Karena bukan tidak mungkin pula nama calon jemaah haji yang seharusnya memenuhi kriteria tersingkirkan tanpa sebab dikarenakan hal-hal lain, semisal kecurangan. Semoga ini tidak terjadi sehingga para calon jemaah haji yang berangkat benar-benar menjadi haji yang mabrur sesuai panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Penyakit mulut dan kuku pada hewan kian mengkhawatirkan. Terlebih hal ini terjadi jelang Lebaran Idul Adha. Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 sepertinya menjadi ketakutan tersendiri menyusul munculnya wabah hewan ternak yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan sapi, lembu, dan kambing. Tentu saja menjadi ketakutan tersendiri karena Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan ternak. Meskipun berulang kali disampaikan oleh ahli kesehatan hewan dan ternak bahwa penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tidak berbahaya dikonsumsi dan tidak menular kepada manusia, namun tetap saja hal ini menakutkan. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang sedianya ditemukan pertama kali di Jawa Timur menyusul Aceh sebagai sentra peternakan hewan ternak. Kini wabah itu juga muncul di Sumatera Utara. Dari sampel darah hewan ternak yang telah diambil dan dikirim ke Surabaya, hasil yang disebutkan oleh Balai Veteriner Medan ada sebanyak 7 ekor hewan ternak positif PMK berasal dari Kabupaten Langkat dan 12 hewan ternak juga positif PMK yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara 4 daerah lain sedang dilakukan pengambilan sampel sehingga belum bisa dinyatakan positif PMK. Di lain pihak, selain kekhawatiran dalam mengkonsumsi hewan ternak pada Idul Adha nantinya, harga hewan ternak pun diprediksi akan meningkat.
Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia mengatakan harga sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha dijamin akan naik karena gangguan pada lalu lintas ternak akibat wabah penyakit mulut dan kuku. Seperti kapal yang mengangkut ratusan sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk dikirim ke DKI Jakarta dan Jawa Barat lewat jalur darat sudah berhari-hari tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seiring dengan penerapan karantina wilayah setelah ribuan hewan ternak di wilayah itu terjangkit PMK. Diperkirakan biaya tambahan transportasi bisa mencapai 3 kali lipat. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pelonggaran masker. Hal ini dilakukan karena semakin melandainya kasus COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan terkait pelonggaran penggunaan masker. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan tidak menggunakan masker. Pernyataan itu disampaikan dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang semakin landai. Sayangnya informasi ini tidak secara lengkap dicerna oleh sebagian besar masyarakat. Karena meski dilonggarkan, masyarakat yang sedang berada di ruangan tertutup tetap harus menggunakan masker. Selain itu, lansia dan orang dengan komorbid juga tetap disarankan menggunakan masker. Meski pengumuman secara resmi sudah dikeluarkan di sejumlah kabupaten kota, kebijakan pelonggaran ini belum memberikan respon untuk mengeluarkan aturan turunannya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa bahkan mengingatkan masyarakat bahwa virus COVID-19 masih ada dan diminta untuk tidak lengah. Pemprov sendiri masih melihat perkembangan kemungkinan kasus COVID naik kembali. Sementara itu, sebelum pengumuman pelonggaran penggunaan masker, khususnya di ruang terbuka yang diumumkan Presiden Joko Widodo, masyarakat kelihatannya sudah melakukan pelonggaran terlebih dahulu. Saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Kasus COVID-19 di Korea Utara kian menggila, namun pemerintah Korea membatasi warganya ke dokter. Warga disarankan ke dokter hanya saat sekarat. Korea Utara melaporkan saat ini beban kasus pandemi COVID-19 mendekati 2 juta. Seminggu setelah negara itu mengakui wabah itu dan bergegas memperlambat infeksi pada populasinya yang tidak divaksinasi. Korea Utara juga tengah berusaha mencegah ekonominya yang rapuh agar tidak semakin memburuk. Tetapi wabahnya bisa lebih buruk daripada dilaporkan secara resmi karena negara itu tidak memiliki tes virus dan sumber daya perawatan kesehatan lainnya. Korea Utara mungkin juga tidak melaporkan kematian untuk melunakkan dampak politik pada pemimpin otoriter Kim Jong-un. Para ahli tidak percaya wabah COVID-19 akan memperlambat sikap Kim yang bertujuan menekan Amerika Serikat untuk menerima gagasan Korea Utara sebagai kekuatan nuklir. Mereka kekeh merundingkan konsesi ekonomi dan keamanan dari posisinya yang kuat. KCNA melaporkan setidaknya 740.160 orang telah dikarantina. Angka ini menandai dugaan infeksi corona yang mendekati 2 juta kasus karena jumlah total kasus saat ini mencapai 1,98 juta. Setidaknya 63 orang dilaporkan telah meninggal akibat infeksi virus corona. Korea Utara secara resmi melaporkan wabah COVID-19 pada pekan lalu dan menghubungkan salah satu kematian dengan varian virus Omicron. Pakar kesehatan mengatakan Korea Utara tidak memiliki cukup alat tes untuk memastikan jumlah orang yang terinfeksi virus tersebut. Sejauh ini, Pyongyang juga telah menanggapi tawaran bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan negara lain. Wakil Presiden Keamanan Nasional Seoul mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk mengirimkan bantuan medis, tetapi belum ada tanggapan dari Pyongyang. Pemerintah juga telah mengimbau masyarakat untuk menggunakan obat penghilang rasa sakit dan mengonsumsi obat rumahan yang tidak diverifikasi, seperti berkumur air garam atau minum air teh daun willow. Meski COVID-19 kian menggila di Korea Utara, namun pemerintah Korea Utara minta warga ke dokter hanya saat sekarat. Demikian Top 5 News, nantikan terus informasi terkini dan terhangat dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.